Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, maksudnya Nabi Muhammad, inna arsalnaka, kami mengutus engkau, syahida, sebagai syahid. Apa makna syahid? Ulun mengambil makna syahidan yang di dalam kitab Maulid Syaraful Anam. Syahidan di dalam kitab Syaraful Anam disebutkan hadiran fi kulli zamanin wa makan. Nabi Muhammad itu diutus Allah sebagai orang yang hadir pada setiap waktu dan tempat. Kayak apa itu Guru Jar? Nabi Muhammad hadir pada setiap waktu dan tempat. Nabi Muhammad itu sampai detik ini Bapak Ibu hidup. Nabi cuman berpindah ke alam yang tidak dilihat lagi dengan mata telanjang di alam dunia. Nabi berpindah ke alam barzakh, alam penantian yang sabarataan manusia kaina akan merasainya. Alamul barzakh, alam penantian menunggu akhirat. Tapi keberadaan Rasulullah di alam sana tidak seperti kita. Nabi itu hidup karena Rasulullah sendiri mengatakan dalam hadis beliau, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada daripada seseorang nang ucap salam lawan aku kecuali Allah kembalikan rohku untuk menjawab salam orang itu. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, di Madinah itu, mudah-mudahan semuanya bisa ziarah ke Madinah. Di Madinah itu Bapak Ibu, Babus Salam, gate number 1, pintu nomor 1, tulisannya Babus Salam, pintu untuk memberi salam kepada Nabi. Itu setiap saat masuk lalakian berziarah. Kalau pian kada percaya, cek TV Madinah, Mubasyar ya tulisannya. Arti Mubasyar live streaming, siaran langsung. Itu orang berataan masuk tiap saat 24 jam, setiap saat masuk orang. Kecuali nang tamandak itu ketika hendak sembahyangan, berapa menit sebelum sholat, setengah jam sebelum sholat ditutupnya Babus Salam. Tapi tetap ada orang yang membaca salam kepada Nabi Muhammad. Kalau di Madinah pasti ada orang membaca salam. Di belahan bumi yang lain pasti ada orang membaca salam. Hadis tadi Nabi memadahakan, bila ada orang mengucap salam lawan aku, rohku dikembalikan Allah. Ulun yakin setiap hari 24 jam itu non-stop orang mengucap salam kepada Nabi Muhammad. Berarti kalau kita korelasikan dengan hadis ini, bujur aja bahasanya korelasi itu. Iyalah, bujur aja lo kowe salah. Kalau kita gabungkan, kita rasukakan lawan hadis ini tadi, berarti Nabi itu 24 jam rohnya standby, karena selalu dikembalikan oleh Allah untuk menjawab salam orang yang mengucap salam kepadanya. Berarti Nabi Muhammad hidup Bapak Ibu Nabi Muhammad. Sehingga wajar pengarang Maulid Syaraful Anam itu menyebut syahidan ay hadiran fi kulli zamanin wa makan. Nabi Muhammad itu selalu hadir pada tiap-tiap waktu dan tempat. Nah ini nih Bu orang Bahari itu yakin bila bamaulitan tuh Nabi Muhammad hadir. Yakin benar orang Bahari itu.
Sampai saking yakinnya buai orang Bahari itu hadir, mereka pernah kejadian di Kalimantan Selatan ini, di satu kabupaten di Kalimantan Selatan, ulun tidak menyebut. Kejadian itu terjadi ketika listrik baru masuk desa. Orang hanyaran balistrik, bemaulitanlah di salah satu langgar atau di musola. Dulu orang-orang membaca, sebahagian baca maulid Barzanji, sebahagian baca Ad-Dibai. Entahlah saat itu ulun kada tapi menjanaki maulid apa nang dibaca. Maulitan dada betarbang bahari dada belum, masih nang manual suara aja, nang besesahutan banyak nyaringan tak rame itu bahari. Mikrofon nih sebuting bertiga bersamaan shooting jamin kotena buku ciakan rame bahari tak semarak nyaring-nyaring suara orang bahari. Pas ma'asyraqal berdirian nih sallallahu ala Muhammad, berdirian nih mati lampu, bekacut listrik, tep mati kadep di hadapan ini macam-macam. Kalau kita di sini kan hanya ada pisang, semangka yang ada, banyu limos, limos kan apa nih, jeruk lah jeruk. Kalau orang dulu macam-macam diandak, ada wadai, bahkan wadai itu sampai 41 macam. Ada lakatan, tahu lepian lakatan, nasi ketan. Nah, betambak ampun orang. Bahari wadahnya tuh takungan. Takungan tuh panjangnya semeter ada. Panjangnya semeter, lebarnya mungkin 2 kilan. Panjang semeter kurang lebih. Takungan kami di Kalua menyambat. Ditampa orang di situ nah lakatan andak di situ, karena mereka tuh hafal dengan dalil bahwa semua makanan yang diletakkan di hadapan orang baca maulid berkah, semuanya berkah. Ketika mati lampu itu kan orangnya jejal dalam musala, akhirnya ada nang rabah batu tunjulan saraba macam, tapi nang rabah tadi bangun pahadangan kadap tadi sidin bangun pahadangan kadap kaum mencari lampu strongking. Bahari kan lampu strongking nang bekumpanin itu bus dah kayak itu bahari lah datang kaum bu strongking naik ke musola. Mereka takajud karena melihat lakatan ada bekas telapak batis. Ada bekas telapak batis, satu telapak kaki. Subhanallah, saking mereka satu langgar itu meyakini hadiran fi kulli zamanin wa makan, Nabi Muhammad hadir pada tiap-tiap waktu dan tempat. Mereka selesai asyraqal barabut mengambil lakatan tadi, karena mereka meyakini hadza azaru Rasulillah. Itu mereka meyakini. Habis lakatan kayak jilat naga, habis. Subhanallah. Dudukan sudah orang tuntungan ma'asyraqal, dudukan sallallahu alaihi Muhammad baca doa, tuntung baca doa, berdiri kai pengumuman jakai. Aku banyak-banyak minta maaf kepada bubuhan pian sabarataan. Nah, pakai jurang waktu ma'asyraqal tadi aku rabah parasako jar kai tajajak napina lengket-lengket. Nah, sekali dicek talapak batis kai hibak wan lakatan. Berarti itu lakatan tuh bekas talapak batis kai. Itu pernah kejadian itu. Kejadian nyata di salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan. Namun kenapa cerita ini ulun kisahkan? Yang kita ambil hikmah dari cerita itu, betapa yakinnya orang dulu bahwa setiap maulid itu hadir Nabi Muhammad. Setiap acara maulid hadir Nabi Muhammad. Saking mereka yakinnya sampai telapak batis kai diyakini telapak batis Nabi Muhammad.
Artinya keyakinan orang dulu mantap, tidak seperti kita saat ini. Ada kita wayah ini, ya Allah, saraba seadanya, kada tapi yakin kayak orang dulu. Kalau orang dulu gue ulun acung jempol, nah keyakinan orang dulu, istilah kata ilmu orang dulu, biar ilmunya sebakul, keyakinan sagudang. Kita wayah ini ilmu sagudang, keyakinan sabakul. Sabakul tahu lah bin bakul. Nah artinya gudang lawan bakul, genal mana? Genal gudang, bakul halus muat membuat keminting, ha bakul tuh. Buat pintol muat aja di bakul. Han, orang dulu ilmu sedikit tapi keyakinan naham, mantap keyakinan orang bahari. Makanya orang-orang dulu tuh kadeda kalau bacaan pinah harat menambahi orang, tapi ampe bacaan kada tapi harat kada. Datang orang minta banyu, ano bini kai ai hendak beranak. Bismillahirrahmanirrahim. Sangkaling tempurung si bulu-bulu, jangan tahalang jangan tapaling, lakas nuju luang nang babulu. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kadada nang bawa operasi buat kadada sangkaling ha, kada bawa operasian ya lebih ya ha. Coba oh ini bacakan sangkaling tatap di balah dokter parut pian, ha lain yakinnya. Datang kawadah kai matar banyu, kai sakit parut kai ai kada baempihan, napa jesiden dibawa mo ada lembawa beres, artinya kan bahari amplok kadada, jadi sebagai hadiahnya beres ada kayak ini beres saplastik halus. Nah pesan pian Bismillahirrahmanirrahim. Ras kutiras, orang hendak waras, aku hendak baras. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Minum makan ampe sakit parut. Coba bayangkan biar itu yakinnya orang dulu, hebatnya orang dulu. Kai pian bahari zaman Belanda umpatlah berperang, umpat ya sih. Apa kesaktian pian waninya menghadapi bedil Belanda, meriam Belanda, menghadapi Maryam Belina, kenapa Pak? Ini menghadapi Maryam Belanda. Kenapa kayak amalan pian? Aku nih jesiden kada banyak dah amalan. Bila aku hendak turun pada rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, tahan dipukul, tahan dipahat. Kada mampan piloro, berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu orang dulu hebatnya keyakinan mereka. Cel kada balaki kah pian? Oh jersiden, aku mau hendak balaki satu mata. Datang lalakian nih melalui si acil nih. Lele aja umur sudah 35 kada sing lakian. Bah parai hayur barang nyambate macam-macam. Apa hadang jesidin esok ikam, jangan-jangan ikam jadi laki kok. Namanya nyambate tadi. Ambil sidin pupur dingin, pupur bigi. Bismillahirrahmanirrahim. Pur simapur kaladi baguyangan, bila aku bapupur si adi karindangan. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pupur biginya lewat si adi sok tahan nyunyong. Nah adik kawakah aku jadi laki mo jadi datang, ayo aja hendak jadi laki kok. Langsung nang menyembati nang jadi laki. Ayo itu orang dulu biar kadang gembangan. Orang dulu keyakinannya mantap. Nah jadi ulun kisahkan tadi, mereka bermaulitan tapi meyakini Rasulullah hadir.
Jadi Bapak Ibu, Rasulullah itu setiap saat memantau kita. Beliau hadir di waktu apapun, di tempat manapun, beliau selalu hadir. Itu Nabi Muhammad. Inna arsalnaka syahida, itu yang pertama. Lalu yang kedua kata Allah, wa mubashshiraw wa nadhira. Engkau kami utus ke muka bumi ini sebagai mubashshir, orang yang membawa kabar gembira, sebagai nadhir, orang yang memberikan peringatan. Tugas Nabi memberikan kabar gembira, juga memberikan peringatan kepada para pendosa. Nabi Muhammad tuh datang tugasnya itu. Sehingga Nabi kita datang banyak kabar-kabar gembira di bawah sidin. Siapa ajar sidin manggawi ini, pahalanya ini. Nah itu kabar gembira ngarannya. Misalnya orang memberasihi kotoran di tempat ibadah, baik musala atau masjid, Nabi memberikan kabar gembira, mahru huril ain, itu menjadi maharnya bidadari. Jadi bila pian hendak mengawini bidadari, salah satu maharnya memberasihi nang rigat-rigat di tempat ibadah, tahi cacak, apalah itu mahar bidadari. Sehingga guru-guru bahari bilanya ujar sidin ngembarasihi tahi cacak sebiji dapat saikung bidadari. Nah kalau ada kaum, berarti akulah kaum paling banyak dapat bidadari. Sahih, karena kaum saraup membuang tahi cacak. Berapa biji itu, berapa ikong bidadari dapat kaum. Han bini kaum, jangan hendak cemburu, kaum banyak bini karena di surga. Amunnya tahi hayam pangguru, napa pahalanya dah? Amunnya tahi cacak dapat bidadari, tahi ayam tahi ayam jar guru sama aja dapat bidadari juga, cuma bidadarinya lamak mungkal. Amunnya tahi cacak tadi langsing bidadarinya. Merasa jawaban guru ini ada taros, mak angkat tangan pulang seikong. Amun tahi sapi pangguru jar. Jadi jar gurunya menjawab, amun sawat nangai, amun sawat cungai, tahi sapi ada di masjid, bungol sakampungan. Pikirakan hikamnya sih den, sawat sapi naik ke masjid tuh kayak apa kisahnya itu. Jadi anak murid itu bertanyalah yang sesuai aturan, jangan menanyakan pertanyaan yang aneh-aneh. Nah, kalau sudah ada sindiran dalilnya sebuting, cukup dikias dengan yang lain. Sekelas tahi cacak aja dapat pahala, apalagi tahi ayam, apalagi tahi sapi. Kada usah ditakoni mun tahi sapi ke apa pahalanya. Maulah dapat bidadari yang gembrot, no mau bang. Aneh itu ngarannya. Nah tatakunan kayak itu tuh jangan ditakuni. Jadi Nabi itu banyak memberi kabar gembira lawan kita. Miftahul jannah la ilaha illallah ya Nabi. Itu kabar gembira ngarannya. Kunci sorga itu la ilaha illallah. Jadi bila kita membaca la ilaha illallah, berarti kunci sorga sudah kita dapat. Anehnya Bapak Ibu, ada kelompok orang yang wayah ini menyalahkan orang tahlilan. Padahal tahlilan tuh isinya apa? Baca Quran, Yasin, Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidhatain, baca tahlil, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir, la ilaha illallah, tahlil dibaca. Nabi memadahkan miftahul jannah la ilaha illallah. Orang yang membaca la ilaha illallah berarti nya megang kunci sorga, dapat kunci sorga karena nya tahu sudah kunci sorga la ilaha illallah. Tapi ternyata ketika orang tahlilan dipadahkan bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua yang bid'ah
itu sesat. Semua yang sesat masuk neraka. Kesimpulannya, bila orang bertahlilan masuk neraka. Padahal orang bertahlilan baca la ilaha illallah. Masa iya orang baca la ilaha illallah masuk neraka? Kan aneh, cara berpikir mereka tuh aneh. Nah, itu tuh kelompok-kelompok ekstremis cara berpikirnya, tidak moderat namanya. Kita itu diajarkan Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad dengan cara yang moderat. Moderat itu kada ekstrim, pemahamannya tuh nyaman dipahami, tidak kasar, tidak terlalu lembek, tidak terlalu keras, tidak ekstrim, tapi moderat, tengah-tengah. Makanya Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini umat terbaik, umat terbaik yang diutus. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ini yang menegakkan amar ma'ruf, mencegah yang munkar. Itu umat Nabi Muhammad. Moderat orangnya, berpikir itu pikiran yang moderat, jangan yang ekstrim pemikirannya. Kemudian Nabi Muhammad tuh nazir. Nazir itu bisa memberikan kabar untuk mengingatkan para pendosa agar taubat dari dosanya. Itu nazir. Contoh nazirnya Nabi itu banyak hadis-hadis Nabi, la yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah, tidak bisa masuk surga. Siapa contohnya? La yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang senang mengadu domba. Domba diadu, ada orang bakal lahir nih, anjur atar pandir, pandir di hulu, atar ke hilir, pandir di hilir, atar ke hulu. Orang hulu bakal lahir lawan orang hilir, inya tepuk tangan. Itu adu domba namanya. Dan adu domba ini biasa terjadi ketika seseorang ingin jadi penguasa, menguasai apa misalnya, kayak Belanda atau Belanda dulu datang ke Indonesia, itu politiknya politik adu domba. Etiskah orang nyambat? Politik adu domba. Pribumi ini diadu domba sesama pribumi, sehingga orang pribumi bakal lahir, Belanda berkuasa. Karena kerajaan Ano diadu dengan kerajaan Ano, bakalahian, Belanda tepuk tangan. Akhirnya kalah, dua-duanya nih kalah, Belanda berkuasa. Itu politik adu domba, dan tidak mustahil itu berkepanjangan terjadi. Makanya pian hati-hati kalau kita mau terjun ke dunia politik misalnya. Berpolitiklah yang sehat, politik yang sesuai aturan agama. Jangan berpolitik memolitiki orang lain terus. Hati-hati, jangan, karena akhirnya ada politik adu domba. Fulan calon itu kada baik, calon itu ini. Jangan, bersainglah dengan persaingan yang jurdil, jujur dan adil. Nah, itu tuh aturan agama kita sudah lengkap. Nabi Muhammad tuh ahli siasat, ahli politik Nabi Muhammad, tapi politik yang sesuai dengan aturan Allah. Jangan sampai membawa politik adu domba. Tuan guru sama pada tuan guru diadu domba. Guru fulan berpendapat nang ke ini, guru fulan pendapat ke ini, gabung videonya, hangkopakan, dung. Akhirnya yang ilmunya dangkal itu berpikir, oh salah guru ini, berarti kada sama pendapat dan guru ini. Ya salah, man qalla ilmuhu kathura i'tiraduh. Siapa sedikit ilmu banyak nyalahkan orang. Tapi sebaliknya, waman kathura ilmuh qalla i'tiraduh. Siapa banyak ilmu sedikit nyalahkan orang. Makanya tugas kita nih nuntut ilmu cangkal-cangkal, mengaji rutin-rutin supaya paham ilmu agama, supaya bujur-bujur kita nih menjadi faqih. Walaupun tidak bisa faqihnya tuh untuk orang lain, untuk diri sendiri kita mengerti. Oh ini caranya nang kayak ini. Oh kayak ini ikhtilaf ulamanya. Oh nang kayak ini pendapat nang lain. Jadi hidup tuh kadang mau menyalahkan orang. Santai aja.
dengar guru fulan nyampaikan ini, oh itu kitab anu itu rujukannya. Oh datang pulang Ustadz Seikong lain penyampaiannya, oh itu kitab anu itu rujukannya. Santai aja, nang rancak abut tuh dasar kada beilmu juga. Makanya jadi Imam Ghazali, seandainya orang bodoh itu diam di muka bumi ini, orang bodoh tak banyak berkata-kata, niscaya kekacauan itu kurang di muka bumi. Kenapa muka bumi ini banyak kekacauan? Orang bodoh banyak ngomong. Gimana pembuatan? Oh di sini orang Madura, salah. Itu orang wong Jawa itu. Sini orang-orang Madura. Orang-orang Madura. Ulun kada bisa bahasa Madura pian. Sebuting aja bahasa Madura tuh bisa berema. Sebuting itu aja bisa, sisanya ada bisa. Tapi kalau bahasa Jawa ya sidik-sidik lah. Nah, sikit-sikit paham bahasa Jawa kita. Tapi kalau bahasa Madura, ulun kada ngerti pian. Kita rajin kalau di Mekah, mutawib kita rata-rata orang Madura. Itu kalau sudah sesama mutawib bapandiran, ulun asa kayak orang bungol. Mutawib bapandiran, berem cong. Ini cong, kayak ini tuh bapandir. Ulun tanai. Menyahot napa nang dipandirakan kada paham. Amunnya orang Jawa bapandir, ulun paham tapi kada kawan nyambung. Itu Pak kekurangan ulun jangan bisa bahasa Madura, sah bahasa Madura cara mah malam ini. Tapi kada bisa Pak. Napa ndak awai sabar Tapi ulun senang apa mengkaji sejarah ulama-ulama Madura. Senang siapa Kiai Khalil bin Abdul Latif Al-Bankalani, bahkan siapa Kiai As'ad Syamsul Arifin, anaknya beliau sekarang yang jadi ulama karismatik toh Kiai Khalil. Oh Masya Allah, Kiai Khalil sederhana pakaiannya tapi wibawanya luar biasa. Kiai Khalil abahnya kan wali, Kiai As'ad Syamsul Arifin, Masya Allah, orang wali besar toh. Zaman Belanda itu bisa merubah bom jadi semangka. Itu Kiai As'ad Syamsul Arifin Situbondo. Itu kan pesantren beliau tuh terbang pesawat di atas. Cut. Karena Belanda ini kada kawa mengalahkan Kiai As'ad. Santri-santrinya sakti-sakti melawan Belanda kuat benar. Ujar Belanda, mati ijar aneh dah. Bom biar hancur semuanya. Pesawat shoot, gugurakan bom sampai Kiai jersey kacong di bersuara, Kiai bom, Kiai semangka cong Jesiden. Bom sampai ke tanah berubah jadi semangka. Ya Allah, dimakan oleh santri Pak. Ajib, bingung Belanda kenapa kada meledak. Gugurakan pulang, bom Kiai semangka cong Jesiden. Jadi semangka pulang. Sampai berapa kali maok Belanda bulik inya. Tuhok membom, iya anu bentet, bentet kan apa? Buntet, nah buntet bomnya udah mau meledak. Yaitu karamat Kiai As'ad Syamsul Arifin, ulama Madura ini. Nah, ajib. Dulu di apa namanya di Situbondo juga, cuman apa sih tetangganya Asam Bagus tuh apa? Sebelahnya Asam Bagus tuh apa? Apa ya? Kecamatan apa sih sebelahnya? Habib Muhsin Al-Hinduan itu di mana? Ada yang tahu? Wah itu Madura itu. Anak beliau biasa sering ke Kalua, Habib Haidarah. Di mana? Mimba. Habib Haidarah dulu almarhum wal maghfurlah sering datang ke Kalua. Sekarang yang di Banjar sering adiknya beliau Habib Zainal Abidin bin Muhsin bin Ali Al-Hinduan. Alhamdulillah kita baru malam Rebo tadi lah sama beliau kumpul. Habib Zain, biasa kami manggilnya Zain Al-Hinduan. Itu biasa kita mengkaji sejarah-sejarah Bubuhan Sidin tuh Masya Allah.
Dah, mana kisahnya tadi ya? Kembali ke kisah kita dikit lagi. Mana yo kisahnya tadi ya? Pon bisa semangka. Ini semangka, Cong. Semangka, Cong. Langsung menjadi semangka. Subhanallah. Itu karomatnya kayak As'ad Syamsul Arifin. Dah, kembalikan ke pembahasan utama kita. Jadi Nabi memberikan ancaman la yadkhulul jannata namam. Itu contohnya. Ada lagi ini gesan lalakian ya. Hadis ini gesan lalakian khusus. Ujar Nabi, la yadkhulul jannata dayyus. Tidak akan masuk surga lalakian yang jadi dayyus. Siapa itu dayyus? Lalakian yang tidak memiliki rasa cemburu kepada keluarganya, khususnya bini dan anaknya. Tidak cemburu kepada bininya, tidak pernah melarang maksiat kepada bininya. Bahkan bininya disuruhnya bermaksiat. Itu dayus. Dek ya. Copot kerudung. Kenapa bang? Copot kerudung. Kamu itu ketuaan. Kalau pakai kerudung, copot biar sedikit muda. Wah, bininya langsung kada bakar kerudung lagi. Napa jorang galoh ikam jadi kada bakar kerudung? Lakiku nyuruh jar. Taat lawan laki itu wajib lo kok jar. Nah, bungol. Orang hadis Nabi ada la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kada boleh taat lawan makhluk kalau sifatnya menentang Tuhan. Biar laki nama nyuruh, tapi laki nyuruh buka aurat jangan dituruti. Silahkan pian buka aurat pian diranjang lawan laki. Biar hendak beigal ka apa ka diranjang ta sarah pian nah situ nak besumbalit ka lagi ndak beepeen ka pian dua laki bini la auratalahuma. Ampun maaf lah nyalaki beti lanjang nyam bini beti lanjang beti lanjangan babubukahan di rumah berduaan ha mboten nopo-nopo ada apa-apa la auratalahuma kada ada aurat karena pian dua laki bini aja. Tapi lamun di luar pian wajib nutup aurat. Laki nang kada cemburu dengan bininya ketika bininya bermaksiat itu dayus. Apalagi bini seorang dijapai-japai orang kada sarek, dayus bujur. Ano manyae buka warung jablay. Ikam jadi jablaynya. Layani tamu-tamu nang datang. Dayus ngarannya. Dayus tu Nabi la yadkhulul jannah. Kada kawa masuk surga. Biar inya ahli ibadah pian. Samalaman misalnya sembahyang sunat 1000 rakaat. Itu harapan masuk surga. Sabalah batis masuk surga pas nyambini di neraka. Ulun malaikatnya kada terima. Ulun dijadi nang kayak ini laki kada nagur. No, akhirnya lakinya diambil. Dijadikan masuk surga. Tuntai bini mau ke neraka. Akhirnya setia berdua laki bini sampai ke neraka. Itu istilah wong Jawa swarga nunut neraka katut. Surga neraka istri bisa umpat. Ada yang dari dunia saling mencintai sampai ke surga mereka bersama. Mudahan kita seperti itu. Tapi ada di dunia mereka saling mencintai tapi berakhir tragis kedua-duanya setia sampai ke dalam neraka. Wal'iyadu billahi min dalik. Jangan sampai kita nang kayak itu. Nah itu contoh nazirnya Rasulullah memberikan peringatan. Habis ayat nih hanya habis ceramah lah. Bila ayatnya kada habis juga ceramahnya. Eta sarah ulun ulun mengikuti mikrofon Pak. Sambil miti hijam juga bang. Wada'iyan ilallahi biidnih. Lalu Nabi itu diutus oleh Allah sebagai da'i, pengajak orang menuju kepada Allah. Da'iyan ilallah. Tapi kata Imam Haddad, da'i itu ada yang melenceng.
Contoh dai pendakwah yang melenceng itu, mereka tidak lagi sistem dakwahnya mengarahkan orang kepada jalan Rasulullah, mengarahkan orang kepada jalan Allah, tapi ia mengarahkan kepada diri pribadinya. Ada orang itu. Bahkan naudzubillahi min dzalik, ada pendakwah yang tidak marah ketika sunnah Rasulullah ditinggalkan, tapi ia sangat marah ketika dirinya sedikit diremehkan. Sehingga rasa kalau ditimbang itu lebih banyak ia mengarahkan anak muridnya untuk cinta kepada dirinya ketimbang mencintai ke arah Rasulullah. Ada, kata Imam Haddad, yang seperti itu. Makanya Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun dulu beliau mengajarkan doa, Allahumma ftah alaina futuhat, Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna wa auladana minal ulama'il amilin. Lalu yang ketiga, wa minad du'atil mukhlisin. Bukakanlah kami ya Allah futuhal arifin, futuhnya orang arif billah. Jadikan kami beserta anak-anak kami ulama yang amilin. Gang di sini namanya gang amilin. Gang orang yang beramal kalau dalam hal ibadah. Kalau dalam hal dunia, amilin artinya gang para pekerja. Oh, di sini banyak para pekerja. Talabul halal wajibun ala kulli muslim. Mencari nang halal wajib hukumnya bagi tiap-tiap orang muslim. Alhamdulillah ini gang amilin. Gangnya para pekerja. Alhamdulillah. Mudahan barataan banyak berduit. Duitnya nang halal, nang beberkah, ada lapah mencarinya, nyaman tulak haji, tulak umroh. Nah, itu kada salahnya berdua minta duit banyak tuh. Apalagi wah ini patut. Nah, mana tadi? Kemudian wa minad du'atil mukhlisin. Jadikanlah kami beserta anak cucu kami jadi dai yang ikhlas. Oh berarti ada dai nang kada ikhlas dong? Ada, pasti ada. Zaman Imam Haddad aja diingatakan sidin bahwa dai itu ada yang melenceng. Apalagi yang kada ikhlas, pasti ada. Makanya doa itu selalu kita panjatkan. Masalah keikhlasan berikutnya kita sambil belajar terus membenahi diri, Allah nanti akan memberikan sampai kita dapat titel mukhlis, orang yang ikhlas. Mudahan Allah jadikan kita orang yang ikhlas. Jadi Nabi Muhammad dikirim oleh Allah untuk jadi dai yang mengajak manusia mendekat menyembah kepada Allah. Wasirajam munira, Nabi Muhammad diutus sebagai lampu yang menerangi. Lampu yang menerangi, dakwah Nabi Muhammad memang menerangi alam semesta. 23 tahun Nabi berdakwah, semuanya itu bisa merubah keadaan alam. Dulu bejat, sekarang beradab. Dulu kurang ajar, sekarang terpelajar. Dulu tidak mengenal halal haram, sekarang sudah mengerti halal haram. Itu berkat Nabi Muhammad. Sirajam munira. Bisa juga sirajam munira itu diarahkan kepada keadaan batang tubuh Nabi Muhammad, yang mana wajahnya Nabi Muhammad bercahaya terang benderang. Ketika sahabat Abu Hurairah ditanya orang, "Ya Abu Hurairah, akana wajhu Rasulillahi kasayf?" Apakah wajah Nabi Muhammad seperti pedang yang berkilau? Kata Abu Hurairah, la bal ka'anna syamsa tajri fi wajhihi. Nabi Muhammad itu bagaikan matahari yang ada di wajah beliau. Allahumma salli ala Muhammad. Terang wajah Nabi Muhammad. Dasar tarang benar, bercahaya Rasulullah. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Faqa kulla nur, nuran faqa kulla nur, cahaya yang mengatasi segala macam cahaya. Itulah sirajam muniranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira,
dan kabarkanlah kata Allah wahai kekasihku kepada orang-orang yang beriman, mereka mendapat anugerah yang sangat besar. Anugerah yang sangat besar ay al jannah. Orang yang beriman semuanya dijanjikan sorga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua orang yang beriman masuk sorga. Yang penting ada iman, pasti masuk sorga. Walaupun misal ada yang ke neraka dulu, tapi namanya imannya ada, pasti ke sorga. La yabqa finnar, kata Nabi, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin au mithqalu khardalin minal iman. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah kekal di dalam neraka orang yang di dalam hatinya ada sedikit iman. Yang penting waktu mati dalam keadaan beriman, insya Allah kainannya masuk sorga. Inilah Bapak Ibu sebahagian daripada cerita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sabarataan kita berkat maulid malam hari ini panjang umur, sehat afiat, qabul hajat, hidup beberkat, anak cucu salihin salihat, semuanya kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ulun minta maaf kalau ada salah, ada khilaf. Hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.